Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 27. Awas kalau lari saya nikahin kamu sekarang. Ucapan Dio membuat Derian mendadak menginjak rem, membuat mereka sangat terkejut. Kenapa sih, Yan? Ngerem ngedadak nanti bisa celaka, ucap Santi. Ada kucing mah lewat, ucap Derian, lalu menjalankan lagi mobilnya. Sedangkan Danu yang berada di samping anaknya, hanya menggelengkan kepala mana ada kucing, yang ada dia kepanasan sama omongan anaknya sendiri. Tante kan gak kenal sama omnya Alan, gak ketemu juga, ucap Tania. Masa? Ucap Dio sambil mengetuk dagunya. Iya, memangnya Alan kapan bicara sama kamu soal ini? Tanya Tania. Kemarin, tapi Dio lupa, ucap Dio. Tania hanya menggelengkan kepala, tingkah anak ini sangat lucu. Dia tidak tahu saja, kalau anak kecil itu menjadi mak comblang untuk dirinya. Mobil Derian sampai juga di kedai es krim, semua orang keluar dari dalam mobil, kecuali Derian. Dia mau memarkirkan mobilnya dulu. Saat mereka duduk di salah satu meja, pelayan yang ada di sana menghampiri mereka, dan bertanya mau pesan es krim apa. Dio mau rasa apa? Tanya Tania. Coklat tante. Tante, sama om apa? Tante Vanilla, kalau om gak usah, dia gak suka yang manis. Kamu sendiri mau es krim rasa apa? Tanya Santi. Strawberry aja, Pak Derian apa ya? Derian juga gak usah, dia sama kayak papanya, gak bisa makan yang manis juga dingin, ucap Santi. Tania hanya menganggukkan kepalanya, pantes waktu itu sampai sakit perut. Selain hasil colongan, Derian juga tidak bisa makan yang manis dan dingin. Tania berpikir, sebenarnya keluarga Derian itu gak tahu aneh atau unik. Ada yang gak bisa makan es krim, ada juga yang gak bisa makan mie, padahal makanan itu banyak yang gemari. Setelah dari kedai es krim, keluarga Derian dan juga Tania bergegas untuk pulang. Hari ini kedua orang tua Derian akan menginap, jadi rumah akan ramai. Sesampainya di rumah, mereka semua masuk ke dalam rumah, dengan Dio yang sudah tidur saat perjalanan pulang. Di sana Bibi sudah menyiapkan makan siang untuk semuanya. Tania membantu Bi Asih untuk menyiapkan makan siang. Makanan sudah siap tinggal ditata di meja makan. Gimana Mbak, acara sekolah dan Dio? Tanya Bi Asih. Alhamdulillah lancar Bi, Dio juga senang. Syukur deh Mbak, awal dan Dio mau sekolah, Bibi merasa was, karena dan Dio kan belum pernah bertemu sama banyak orang, sikap dan Dio juga pendiam anaknya. Iya sih Bi, Tania juga pas awal memang merasa takut Dio gak mau bertemu anak yang lain, tapi semua itu bisa Dio atasi. Oh iya, tadi pagi Bibi dengar di dalam rumah kenapa berisik banget, sampai teriakan nyonya kedengeran di gerbang depan. Cuma kesalahan pahaman aja Bi, lagian gak penting juga. Oh gitu, makanannya sudah siap, Bibi mau panggil Tuan sama nyonya dulu. Mbak Tania mending panggil Mas Derian, dan Dio pasti masih tidur. Saya mau ganti baju dulu Bi, lagian saya gak enak manggil Pak Derian, kan ada Om sama Tante. Gak apa Mbak,
toh tuan sama nyonya gak masalahin. Maksudnya, gak apa, tolong ya mbak, panggil Mas Derian. Tania hanya menghela nafas. Kenapa sih semua orang di sini akan mau menjerumuskan Tania ke duda satu anak itu? Tania pun bergegas ke atas, menuju kamar Derian. Sebelumnya Tania mengganti pakaiannya. Setelah sampai di depan pintu kamar Derian, Tania segera mengetuk pintu. Tidak ada sahutan dari dalam. Tania pun mengetuk kembali. Saat ketukan kesekian kalinya pintu terbuka, dengan Derian yang bertelanjang dada dan handuk yang melilit di pinggang. Ternyata Derian habis mandi. "Kenapa gak pakai baju sih pak?" ucap Tania sambil menutup matanya dengan telapak tangan. "Kan ada orang yang ngetuk pintu gak sabaran, makanya saya buka dulu." "Iya kan, saya gak tahu kalau, tahu kan mending gak usah ngetuk." "Ada apa?" tanya Derian. "Disuruh makan siang sudah siap." "Iya, nanti saya ke bawah." Tania segera bergegas meninggalkan Derian, yang masih berdiri di ambang pintu kamarnya melihat tingkah Tania. Derian hanya tersenyum tipis. Gadis itu terkadang bersikap lucu, kadang juga barbar. Derian menutup pintu kamarnya, lalu bergegas menuju lemari baju. Hari ini dia sudah mengambil cuti untuk acara anaknya, jadi gak perlu lagi untuk kembali ke kantor. Setelah memakai bajunya, Derian segera bergegas ke bawah. Rambutnya sengaja dia tidak sisir. Duda satu ini emang meresahkan sekali. Kalau sudah mode seperti ini, siapa saja pasti akan menyukainya. "Lama banget sih Yan," ucap Santi. "Abis mandi mah, gerah." Danu sudah makan terlebih dahulu, sedangkan Tania dan Santi baru saja mengambil makanannya. Agar tidak terulang lagi yang waktu itu, Derian mengambil makanannya sendiri tanpa Tania ambilkan. Siang sudah berganti malam. Tania sedang sibuk memanjakan kulitnya. Merawat kulit apalagi di bagian wajah itu penting, sambil menelepon kedua orang tuanya. "Assalamualaikum ibu," ucap Tania. "Waalaikumsalam Duk," ucap ibu Tania di seberang sana. "Gimana kabarnya ibu sama bapak?" tanya Tania. "Alhamdulillah Duk, kami baik, kamu gimana?" "Alhamdulillah baik juga." Tangan Tania masih cekatan memasangkan masker di wajahnya, dia bisa bersantai. Karena Dio sedang ingin bermain sama oma dan opanya, sedangkan Derian mungkin kerja, Tania juga gak tahu apa yang dilakukan duda satu itu. Semenjak kejadian itu hubungannya sama Derian menjadi canggung, padahal mereka berdua sepakat untuk melupakan satu sama lain. Bukan karena apa, mereka menghindari yang namanya perjodohan. "Kapan kowe mulih Nduk?" ucap ibu Tania. "Mengkobu, yen aku preen." "Ya wis banjur ati di sana." "Inggih bu." "Wis duwe pacar Nduk?" tanya ibu Tania. "Durung duwe bu." "Kowe ayu Nduk kok ora duwe pacar?" "Ora ana sing kepengin." "Moso sih Nduk?" "Inggih bu, wong aku di sini kerjo." "Sehat ya bapak, lan ibu," ucap Tania kembali. "Sampeyan uga Nduk," ucap ibu Tania. Mereka melanjutkan obrolan mereka.
Begitulah Tania kalau sudah berbicara sama orang tuanya, akan menggunakan bahasa Jawa. Tapi sayang ayahnya tidak bisa ikut mengobrol, katanya ada syukuran di rumah tetangga. Setelah mengobrol lama dengan ibunya, panggilan itu pun berakhir, dan Tania membersihkan wajahnya. Masker yang dia gunakan retak, akibat banyak bicara, tapi setidaknya rasa kangen terhadap kedua orang tuanya terobati. Bulan ini Tania mengirim uang untuk kedua orang tuanya cukup besar, katanya ayahnya mau ternak ikan lele. Di kampung Tania sekarang harga ikan lele lagi naik, ayahnya mau mengadu nasib dengan mengelola ikan lele, selain itu juga lesehan milik kedua orang tuanya sedang berkembang. Tania bersyukur dengan kerja kerasnya, kedua orang tuanya bisa hidup dengan layak, dan kedua adiknya bisa sekolah, tanpa harus memikirkan biaya hidup. Tania memiliki dua adik kembar laki yang sudah menginjak kelas 2 SMA, tapi kedua adiknya itu mendapatkan beasiswa. Tania hanya memberi fasilitas untuk mereka berdua sebagai hadiah, walaupun hanya sepeda motor satu untuk berdua. Tania segera keluar dari kamarnya, lalu menuju ruang keluarga yang dimana kedua orang tua Derian dan Dio masih di sana. Waktu sudah menunjukkan pukul 9, waktunya Dio tidur. Om, Tante, saya mau ajak Dio tidur, sudah waktunya, ucap Tania. Oh ya sudah, bawa aja anaknya, juga sudah ngantuk kayaknya. Baik Tante, ayo Dio kita tidur, besok kan harus sekolah. Dio menjulurkan tangannya meminta digendong, Tania segera mengambil Dio dan dia gendong menuju lantai atas. Saya duluan ya Om, Tante. Iya, ucap Santi singkat. Tania pun pergi dari sana menuju lantai atas, Dio sudah nyaman dengan kepala dia tidurkan di bahu Tania. Sebenarnya untuk ukuran Dio, yang 4 tahun, tubuh Dio tinggi, walaupun lebih tinggi temannya yang bernama Jackson maklum bule. Setelah sampai di kamarnya Tania menidurkan Dio, benar anak itu sudah tidur pulas sejak tadi. Tapi syukurlah, jadi Tania bisa istirahat lebih awal, badannya terasa capek, Tania keluar dari dalam kamar Dio, setelah mematikan lampu kamar dan digantikan oleh lampu meja. Tania pun kembali ke kamarnya, tapi saat Tania mau belok ke arah kamar, terdengar suara dari arah dapur. Tania penasaran siapa yang ada di dapur. Setahu Tania semua orang sudah masuk ke kamarnya masing-masing. Tania berjalan ke arah dapur, terlihat seseorang hanya memakai celana training, dengan atasan baju tanpa lengan. Dari posturnya Tania tahu siapa. Tania berjalan ke arah seseorang itu lalu menepuk bagian bokongnya. Hayo loh mau nyolong ya, ucap Tania, tanpa dosa setelah menepuk bokong seseorang. Orang yang bokongnya Tania tepuk terperanjat kaget, dan melirik ke arah belakang dengan tatapan tajam. Gak sopan, ucap Derian, sambil mengetuk kepala Tania dengan sendok yang dia pegang. Au, sakit tahu, main pukul aja, ucap Tania, sambil mengusap bekas tampolan Derian. Siapa suruh main tabok bokong orang, mau saya tabok balik, ucap Derian. Enak aja, ngapain sih Pak malam gini, main di dapur, orang pada tidur juga. Lapar, saya mau cari makan di kulkas, ucap Derian lalu kembali lihat ke arah dalam kulkas hanya ada ikan salmon mentah, dan juga sayuran. Tania pun ikut melongokan kepalanya, ke arah depan agar bisa melihat,
ternyata gak ada yang bisa dimakan langsung, harus diolah dulu. Gak ada makanan yang bisa dimakan Pak, harus diolah dulu, ucap Tania. Makanya saya bingung, ucap Derian, sendok yang dia pegang jadi beralih fungsi jadi alat garuk kepala. Bikin mie aja, enak malam gini makan mie pakai telur, plus sayur sawi, plus telur ditambah cabai rawit pula bebeh mantep. Ucapan Tania membuat jakun Derian naik turun karena tergoda. Derian melirik ke arah Tania, gadis itu masih dalam mode membayangkan mie instan yang komplit. Oke, ide yang bagus, tolong buatin buat saya, ucap Derian. Enak aja saya ngantuk ya, ucap Tania, lalu berputar akan pergi, tapi baju bagian belakangnya ditahan oleh Derian. Ish, lepasin, sobek entar baju saya, ucap Tania sambil mencoba melepaskan bajunya dari cekalan Derian. Gak bisa, siapa suruh godain saya dengan makanan itu, ayo bikinin. Oke fine, lepasin dulu, ucap Tania kesal. Jangan lari, awas kalau lari saya nikahin kamu sekarang juga. Alah, soan mau nikahin, tadi aja ditolak, dasar sok jual mahal. Kan tadi beda sama yang sekarang. Udah mau cari minyak di mana tempatnya, tanya Tania. Gak tahu saya. Loh kan ini rumah bapak, masa gak tahu sih? Yang belanjakan bibi, yang nyimpen juga bibi. Saya kan cuma kasih uang aja. Gak guna banget jadi majikan, gumam Tania sambil mencari bahan utamanya. Gini nih kalau barang bukan kita yang simpan, pasti gak tahu di mana letaknya. Coba saya cari di atas kali aja ada. Iya saya cari di bawah. Kerjasama mencari mie, mungkin akan menjadi alur untuk mereka, atau malah bikin semua jadi semakin salah paham atas hubungan mereka. Bersambung.